Gemuruh kabar itu bergaung di seluruh penjuru negeri. Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron kebanggaan Indonesia, resmi pulang dari Red Sparks Korea Selatan ke klub tanah air, Petrokimia Gresik. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar kepulangan, ini adalah guncangan besar di dunia voli nasional. Di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, ribuan supporter berdesakan, mengibarkan poster bertuliskan, "Welcome home, Mega." Sambil mengenakan jaket merah bertuliskan, Red Sparks, Megawati melambaikan tangan dengan senyum kecil, menyembunyikan badai emosi di balik matanya. Ia tahu, pilihannya akan menyalakan percikan baru, atau mungkin juga amukan besar. Tak butuh waktu lama, media sosial penuh dengan tanda tanya dan spekulasi. Mengapa Megawati kembali saat karirnya sedang di puncak di Liga Korea? Mengapa memilih Petrokimia, klub lokal yang belum lama ini tenggelam dalam prestasi? Satu hal pasti, dunia olahraga Indonesia baru saja memasuki babak baru yang penuh kejutan. Petrokimia Gresik bukan sekadar mendapatkan pemain, mereka mendapatkan simbol perubahan. Dengan kedatangan Megawati, klub ini seakan dilahirkan kembali, membawa harapan baru untuk mendobrak dominasi klub-klub mapan di Proliga. Presiden klub bahkan berani berkata, ini bukan transfer. Ini revolusi. Megawati sendiri tidak menginginkan sekadar bermain, ia ingin mengubah seluruh budaya bermain voli di Indonesia. Ia membawa pulang sistem latihan ketat ala Korea, disiplin tanpa kompromi, dan semangat juang tanpa henti. Di setiap latihan, teriakan semangat Mega menggema, membangkitkan semangat yang sudah lama padam. Beberapa pemain lama merasa tertekan, tapi sebagian besar tersulut api baru. Kalau Mega saja mau berjuang sampai segila itu, masa kita mau santai, kata Yuliana, setter andalan Petrokimia. Perlahan, revolusi Megawati mulai bergerak, tidak hanya di lapangan, tapi juga di hati semua orang. Kabar kepulangan Megawati pecah seperti petir di tengah siang bolong. Detik-detik setelah konferensi pers digelar, lini masa Twitter meledak, media televisi berebut breaking news, dan grup WhatsApp keluarga pun penuh dengan tautan berita dan komentar heboh. Serius? Megatron balik ke Gresik? Seru salah satu komentar viral. Ada yang menyambut dengan antusias, ada pula yang skeptis. Beberapa mempertanyakan, apa ini langkah mundur? Namun satu hal tak bisa dibantah, Megawati sekali lagi menguasai percakapan nasional, seperti saat ia pertama kali mencuri perhatian di kancah dunia. Sementara itu, di Gresik, stadion tempat Petrokimia berlatih mulai ramai dijejali fans yang ingin sekilas melihat sang bintang. Kamera-kamera media berjajar, menunggu Mega muncul di sela-sela latihan. Seperti badai yang baru saja tiba, Megawati siap mengguncang tanah kelahirannya. Sebelum semua ini, Megawati menulis sejarah di negeri ginseng. Bersama Red Sparks, ia tidak hanya bermain, ia menginspirasi. Setiap smash kerasnya membuat tribun bergemuruh, dan namanya disebut-sebut di media Korea sebagai Monster Spike dari Indonesia. Perjalanan itu tidak mudah. Ia harus beradaptasi dengan bahasa, budaya, dan pola latihan yang jauh lebih keras dibandingkan di tanah air. Ada hari-hari saat ia hampir menyerah, ketika musim dingin Korea menusuk tulang dan rasa rindu rumah membanjiri dada. Tapi Megawati bertahan, dan bersinar. Puncaknya, Megawati membantu Red Sparks melaju ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ia bukan lagi sekadar pemain asing, ia adalah pahlawan. Namun, di tengah gemerlap sorak-sorai itu, perlahan tumbuh suara kecil di hatinya yang merindukan rumah. Banyak yang mengira Megawati kembali karena tawaran besar atau kelelahan fisik. Namun sejatinya, keputusan itu lahir dari alasan yang lebih dalam, kerinduan pada tanah air dan keinginan untuk membangun sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Suatu malam di Seoul, setelah pertandingan berat melawan Pink Speeders, Megawati duduk sendiri di bangku stadion kosong. Saat itu, ia sadar, gemerlap dunia luar tidak akan pernah bisa menggantikan rasa memiliki terhadap negeri sendiri. Ia ingin membuat generasi baru di Indonesia bermimpi setinggi langit, dan untuk itu, ia harus pulang. Meninggalkan Red Sparks adalah keputusan pahit. Tapi Megawati tahu, medan perjuangannya kini bukan lagi di luar negeri, melainkan di Gresik, di lapangan berdebu tempat mimpi-mimpi baru akan dilahirkan. Ia pulang bukan untuk menutup cerita, ia pulang untuk memulainya kembali. Setiap malam di Korea, selepas latihan panjang dan pertandingan sengit, Megawati sering menatap layar ponselnya, menonton video-video kecil keluarganya, obrolan receh teman-temannya, atau sekadar melihat foto-foto suasana kampung halaman. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tetap bergejolak, seolah-olah tanah airnya memanggil dalam bisikan lembut namun tak pernah padam.
Meskipun ia menikmati sorak-sorai dan pujian di negeri orang, hati Megawati selalu terasa sedikit hampa. Ia merindukan suara adzan dari masjid kecil dekat rumah, aroma masakan ibunya, tawa anak-anak kampung bermain voli di lapangan tanah yang berdebu. Bukan karena karirnya tak cemerlang, justru karena secemerlang apapun prestasinya, ada bagian dari dirinya yang tak pernah bisa dibeli oleh gemerlap dunia. Suatu malam, setelah mengantar Red Sparks menang dramatis, Megawati menulis di buku catatannya, "Semegah apapun panggung di luar sana, rumah tetaplah rumah." Tanpa sadar, di tengah hiruk-pikuk sukses, ia sedang menyusun jalannya pulang. Ketika kabar pulang Megawati mulai berhembus, banyak klub besar di Indonesia berebutan menawarkan kontrak. Namun, hanya satu yang benar-benar mengerti isi hatinya, Petrokimia Gresik. Mereka tidak hanya datang membawa angka di atas kertas, tapi juga menawarkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah mimpi untuk membangun rumah sendiri. Petrokimia mengajukan visi, membentuk generasi muda voli Indonesia yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih bermimpi besar. Mereka ingin Megawati menjadi pusat perubahan itu, bukan hanya pemain, tapi juga panutan. Tawaran itu bukan sekadar tentang bermain, tapi tentang mewariskan semangat. Megawati membaca proposal itu dalam diam, meresapi setiap kata. Bukan kontraknya yang membuat hatinya bergetar, tapi kesempatan untuk benar-benar berbuat sesuatu bagi tanah kelahirannya. Ia tersenyum tipis. Akhirnya, sebuah jalan yang sejalan dengan panggilan hatinya terbentang di depan mata. Tanggal 14 Maret, Stadion Indoor kecil di Gresik penuh sesak. Media nasional dan internasional berkumpul, para fans berdebar-debar menanti. Di atas panggung sederhana, lampu sorot menyinari satu sosok yang semua orang kenal. Megawati melangkah ke depan, mengenakan jersey baru berwarna biru putih bertuliskan Petrokimia. Teriakan membahana memecah keheningan, kamera berkedip tanpa henti. Megawati mengangkat bola voli ke atas kepalanya, isyarat sederhana tapi penuh makna. Ia kembali, dan ia siap bertempur. Di balik layar, manajemen Petrokimia menahan napas lega. Keputusan besar ini akhirnya nyata. Saat Megawati berbicara di mikrofon, suaranya bergetar pelan. "Saya pulang untuk membangun, untuk bermimpi lebih besar lagi bersama kalian semua," katanya. Di antara ribuan sorak, ada rasa haru yang dalam. Sebuah babak baru sejarah voli Indonesia resmi dimulai. Di setiap foto pengumuman itu, senyum Megawati terlihat kecil, hampir tak kentara. Tapi matanya menceritakan segalanya. Ada kebanggaan, ada keraguan, ada kerinduan, dan ada keyakinan yang perlahan-lahan menguat. Banyak yang menafsirkan ekspresi itu berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai senyum bahagia, ada yang menganggapnya getir, seolah Megawati tahu tantangan besar tengah menantinya. Namun, bagi Megawati sendiri, itu adalah momen jujur, saat semua rasa bercampur dalam satu tatapan tanpa kata. Fotografer yang hadir hari itu tahu ia telah mengabadikan sesuatu lebih besar dari sekadar seorang atlet berganti klub. Ia mengabadikan kisah seorang pejuang yang memilih jalan berliku, demi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan pribadi. Perjalanan Megawati di Korea penuh warna, tapi juga penuh luka yang tak semua orang lihat. Jauh dari keluarga, ia harus membangun segalanya dari nol. Adaptasi budaya, tekanan kompetisi, hingga kritik keras yang kadang tidak mengenal belas kasihan. Ada malam-malam ia menangis diam-diam di apartemennya, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ada momen-momen saat ia bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini layak? Namun, setiap pagi, ia kembali bangkit, menggenggam semangat itu lebih erat, mengingat janji kepada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Tekanan itu membentuk Megawati menjadi lebih kuat, lebih dewasa. Korea mengajarkannya arti perjuangan sejati. Dan kini, saat ia kembali ke tanah air, ia membawa semua luka, pelajaran, dan kekuatannya untuk menghadapi tantangan baru di rumah sendiri. Di tengah gemuruh stadion, di balik senyuman tipisnya, Megawati mengucapkan satu janji dalam hati, "Aku akan menang di rumah sendiri." Bukan sekadar menang pertandingan, tapi memenangkan hati, memenangkan mimpi, dan memenangkan kepercayaan generasi baru yang menatapnya penuh harap. Setiap sesi latihan di Petrokimia Gresik, Megawati berlatih lebih keras dari siapapun. Ia tidak hanya ingin membuktikan kepada dunia, tapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa kepulangannya bukan langkah mundur, melainkan loncatan lebih tinggi. Setiap keringat yang menetes di lapangan adalah bagian dari janji yang terus ia jaga. Ia tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada keraguan, kritik, dan tekanan besar. Tapi Megawati sudah siap. Di dalam dirinya, api kecil itu sudah menjadi kobaran besar,
sebuah tekad yang tidak akan padam sampai mimpinya menjadi nyata. Satu hal yang selalu menguatkan langkah Megawati adalah bayangan wajah ibunya. Setiap kali ia merasa ragu atau lelah, ingatan tentang pelukan hangat sang bunda yang penuh kasih membuatnya bertahan. Tidak ada gemerlap dunia manapun yang bisa menggantikan rasa itu. Keputusan pulang sebenarnya bukan hanya tentang karir atau mimpi besar. Di lubuk hatinya, Megawati hanya ingin sekali lagi merasakan pelukan itu tanpa jarak ribuan kilometer yang memisahkan. Ia ingin ibunya melihat langsung perjuangannya, menyaksikan setiap kemenangan, dan menjadi bagian dari perjalanan barunya. Momen pertama bertemu setelah pulang adalah adegan yang tak pernah bisa Megawati lupakan. Di teras rumah sederhana di Gresik, ia berlari memeluk ibunya, membiarkan air mata mengalir tanpa malu. Saat itu, ia tahu, ia sudah mengambil keputusan yang paling benar dalam hidupnya. Bagi Megawati, Petrokimia Gresik bukan sekadar klub tempat ia bermain. Sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di lapangan latihannya, ada sesuatu yang berbeda, rasa kekeluargaan yang tulus, sambutan yang hangat, dan semangat yang membara di mata setiap pemain dan pelatih. Petrokimia menawarkan lebih dari fasilitas dan kontrak besar. Mereka menawarkan rumah baru, tempat di mana Megawati bisa tumbuh bukan hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai pribadi. Disinilah ia menemukan keluarga kedua, rekan-rekan yang siap berjuang bersama, jatuh bangun tanpa pamrih. Di sini, semua orang bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk membangun, kata pelatih kepala saat memperkenalkan visi klub. Kata-kata itu melekat di hati Megawati. Ini bukan sekadar tempat bermain voli, ini tempat membangun sejarah baru. Sejak awal, Petrokimia Gresik tidak merekrut Megawati hanya untuk mencetak angka. Mereka menginginkannya untuk menjadi jangkar, menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh tim menuju era baru. Sebuah peran berat, tapi Megawati tidak pernah setengah hati. Setiap latihan, ia tidak hanya berlatih untuk dirinya sendiri. Ia membimbing pemain muda, membagi pengalaman dari Korea, memperbaiki teknik, menguatkan mental, dan menjadi sosok yang semua orang bisa andalkan. Perlahan, kehadirannya mengubah dinamika tim. Megawati tahu, menjadi pemimpin berarti siap memikul beban lebih berat. Tapi ia percaya, inilah saatnya. Jika dulu ia bertarung sendiri di negeri orang, kini ia bertarung bersama banyak orang, dan itu membuatnya jauh lebih kuat. Kepindahan Megawati ke Petrokimia Gresik bukan hanya membelalakan mata karena dampaknya di lapangan, tapi juga karena angka fantastis di balik kontraknya. Nilainya melampaui semua rekor sebelumnya di dunia voli Indonesia, menjadikan Megawati atlet voli dengan kontrak terbesar dalam sejarah nasional. Kontrak itu bukan hanya tentang jumlah uang, tapi tentang pengakuan atas perjuangan bertahun-tahun yang penuh keringat dan air mata. Setiap rupiah di dalamnya mencerminkan nilai Megawati, bukan hanya sebagai pemain berbakat, tapi juga sebagai simbol perubahan besar dalam olahraga Indonesia. Namun, bagi Megawati sendiri, harga sesungguhnya bukanlah di angka kontrak itu. Harga sebenarnya adalah perjuangan panjang, rasa sakit, kerinduan, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Kini, sejarah telah ditulis, dan namanya terukir abadi di dalamnya. Kontrak besar Megawati bukan sekadar soal uang, ia membawa makna lebih dalam, mengangkat martabat atlet Indonesia di mata dunia. Selama ini, banyak atlet tanah air yang diperlakukan seolah-olah bakat mereka bisa diukur dengan angka kecil, tanpa penghargaan yang layak atas kerja keras yang luar biasa. Kini, lewat Megawati, standar itu berubah. Ia menjadi bukti hidup bahwa atlet Indonesia layak dihargai sebesar pengorbanan mereka, bahwa talenta dan kerja keras anak bangsa mampu menggerakkan industri olahraga nasional ke level lebih tinggi. Megawati membuka jalan bagi banyak atlet muda bermimpi tanpa rasa minder. Namun Megawati tahu, harga diri bukanlah sesuatu yang diberi, itu harus terus diperjuangkan. Dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa nilai besar yang disematkan padanya bukan hanya layak, tapi akan menjadi awal lahirnya generasi emas baru di dunia voli Indonesia. Seperti semua perubahan besar, keputusan Megawati juga menuai gelombang kritik. Ada yang mempertanyakan mengapa ia meninggalkan panggung dunia untuk kembali ke liga lokal. Ada yang mencibir bahwa kontrak besar itu berlebihan untuk sekadar bermain di dalam negeri. Komentar pedas mengalir di media sosial, talk show olahraga, bahkan di forum-forum komunitas voli. Mubazir bakat, kata salah satu komentar. Hanya cari uang gampang, sindir yang lain. Megawati membaca semuanya, dan memilih untuk diam. Bagi Megawati, jalan hidup bukan untuk memuaskan semua orang. Ia tidak datang untuk membalas komentar, ia datang untuk bekerja, untuk membuktikan lewat aksi di lapangan. Diam-diam,
Setiap cibiran itu justru menjadi bahan bakar yang menyalakan semangatnya lebih besar lagi. Melihat potensi besar di tangan mereka, manajemen Petrokimia bergerak cepat. Mereka tidak hanya menyambut Megawati sebagai pemain, tapi membangun seluruh fondasi klub di sekitarnya, mulai dari sistem latihan baru, staf pelatih tambahan, hingga fasilitas modern. Petrokimia memperlakukan Megawati bukan sekadar aset, tetapi sebagai pilar utama proyek besar mereka, membangun klub profesional yang berstandar internasional. Mereka mengubah cara kerja lama yang santai menjadi disiplin ketat, menanamkan budaya kompetitif yang selama ini dirindukan oleh para pemain muda. Dalam waktu singkat, aura di dalam klub berubah. Ada rasa kebanggaan baru, ada tekanan baru, dan yang terpenting, ada impian baru yang terasa mungkin digapai. Semua mata kini memandang Petrokimia bukan lagi sebagai tim biasa, tapi sebagai istana baru yang tengah dibangun dengan pilar kokoh bernama Megawati. Megawati tahu, untuk membawa perubahan nyata, ia harus mulai dari hal paling mendasar, latihan. Bersama pelatih kepala, ia mengusulkan sistem baru, memperkenalkan sesi fisik ekstra, penguatan mental, hingga simulasi pertandingan intens ala Korea yang dulu menempannya menjadi monster spike. Awalnya, perubahan itu membuat beberapa pemain kewalahan. Ada yang kaget, ada yang mengeluh, bahkan ada yang hampir menyerah. Tapi Megawati selalu berada di tengah-tengah mereka, berteriak memberi semangat, mencontohkan bahwa rasa lelah adalah bagian dari proses menjadi juara. Perlahan tapi pasti, hasilnya mulai terlihat. Kecepatan reaksi meningkat, ketahanan fisik membaik, dan, yang paling penting, mental para pemain Petrokimia mengeras. Revolusi kecil di lapangan latihan ini menjadi fondasi diam-diam bagi guncangan besar yang akan segera menggoyang Proliga. Sejak Megawati resmi bergabung, atmosfer Proliga berubah drastis. Setiap laga Petrokimia Gresik menjadi magnet, tiket terjual habis, media berlomba-lomba meliput, dan tribun penuh oleh fans baru yang ingin melihat sang Megatron beraksi. Kehadiran Megawati juga meningkatkan standar permainan di liga. Klub-klub lain tak mau kalah. Mereka mempercepat rekrutmen pemain asing, memperbarui sistem latihan, dan memperkuat strategi. Dalam waktu singkat, Proliga berubah menjadi kompetisi yang jauh lebih ketat dan bergairah. Bagi Megawati, ini adalah misi yang mulai membuahkan hasil. Ia tidak hanya mengubah satu klub, tapi perlahan mengguncang seluruh ekosistem voli Indonesia. Seperti batu kecil yang dilempar ke danau tenang, ria kecilnya kini menjadi gelombang besar yang menghempas seluruh penjuru. Kepulangan Megawati bukan hanya berita olahraga biasa, itu seperti menyalakan sumbu semangat di seluruh penjuru Indonesia. Di sekolah-sekolah, lapangan-lapangan kecil mulai dipenuhi anak-anak yang berlatih voli dengan antusiasme baru. Voli, yang dulu tertutup bayang-bayang sepak bola dan bulu tangkis, kini menjadi primadona baru. Media sosial meledak dengan video highlight Megawati, tutorial smash, hingga kampanye "Ayo Main Voli" yang digerakkan oleh komunitas sukarela. Tidak ada batasan usia atau daerah, dari Jakarta hingga pelosok desa di Nusa Tenggara, semua berbicara tentang voli. Megawati tidak hanya menjadi idola, ia menjadi pusat dari gerakan nasional tak resmi yang membangkitkan kecintaan pada olahraga ini. Dan ia tahu, setiap anak yang memegang bola di tangan mereka adalah alasan baru untuk terus berjuang lebih keras. Di balik hiruk-pikuk itu, cerita-cerita kecil mulai bermunculan. Anak-anak dari desa-desa terpencil bermimpi menjadi Megawati baru. Mereka berlatih di lapangan tanah, memukul bola plastik dengan tangan telanjang, berlari di bawah matahari tanpa alas kaki, tapi dengan mimpi yang membubung tinggi. Klub-klub kecil mulai menggeliat. Akademi-akademi voli didirikan di berbagai kota, dengan program pelatihan yang lebih serius. Banyak dari mereka memasang poster Megawati di dinding aula mereka, menjadikan wajahnya sebagai simbol bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar, bahkan untuk anak-anak dari pelosok. Bagi Megawati, ini lebih berharga daripada piala apapun. Melihat generasi muda mulai bermimpi karena jejaknya adalah bukti bahwa karirnya bukan hanya tentang kemenangan pribadi, tapi tentang membuka pintu kesempatan untuk banyak orang. Lama-kelamaan, Megawati berubah dari sekadar atlet menjadi sosok inspirasi nasional. Ia bukan lagi hanya simbol kehebatan di lapangan, melainkan lambang dari nasionalisme, perjuangan, dan kebangkitan perempuan Indonesia di dunia yang dulu sering membatasi langkah mereka. Talk show, seminar, hingga buku-buku mulai mengangkat kisah hidupnya. Bagaimana ia bertahan sendirian di negeri asing, bagaimana ia melawan rasa takut dan kerinduan, bagaimana ia bangkit setiap kali terjatuh. Semua itu menyentuh hati jutaan orang, jauh melampaui dunia voli. Megawati mengajarkan bahwa untuk mencintai tanah air, tidak harus lewat pidato panjang atau gelar mentereng. Cukup dengan melakukan yang terbaik di bidangmu, dengan keberanian, ketulusan,
dan semangat yang tak pernah luntur. Dan dari situ, Indonesia menemukan pahlawan baru. Namun di balik senyum dan sorotan kamera, Megawati tetap manusia biasa yang bergulat dengan ketakutan, tekanan, dan ekspektasi yang mencekik. Ada malam-malam di mana ia menangis sendirian, ada momen-momen di mana ia hampir menyerah di tengah beban berat yang dipikulnya. Tapi Megawati memilih untuk berdiri. Ia menyadari bahwa rasa takut bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Setiap tekanan yang menghimpit, ia jadikan bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Setiap ekspektasi yang memberatkan, ia ubah menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Dalam diamnya, Megawati menguatkan dirinya, "Aku tidak bertarung untuk pujian. Aku bertarung untuk semua yang percaya bahwa aku bisa." Tekad Sang Srikandi itu kini telah ditempa menjadi baja, kokoh, tak tergoyahkan. Apa yang Megawati mulai bukan sekadar perjalanan karir, itu adalah awal dari kebangkitan besar. Dunia voli Indonesia perlahan berubah. Klub-klub memperbaiki sistem, pemerintah mulai serius mengembangkan infrastruktur, dan sponsor berani berinvestasi besar. Petrokimia Gresik menjadi contoh nyata bahwa jika diperlakukan dengan benar, olahraga bisa menjadi kekuatan nasional yang membanggakan. Liga Proliga menjadi lebih kompetitif, lebih bergairah, dan lebih dihormati, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga mulai dilirik oleh negara-negara tetangga. Dan Megawati, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Kini, bukan lagi tentang dirinya semata, melainkan tentang bangsa. Sebuah Indonesia baru di dunia voli telah lahir, dan ia berdiri di tengah-tengahnya, tersenyum, siap memimpin babak baru sejarah ini.